asatiz, para guru, jamaah sekalian masjid dan musholla, baik jamaah dan ketuanya yang terkumpul di dalam pengajian Senin malam Selasa sekelurahan Pisangan Ragunan di bawah koordinator Bapak Ki Haji Abdul Malik MPD, orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi, memberi keamanan, menjaganya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Mudah-mudahan untuk kita Bapak Haji Alif Mahmud, juga Ketua Musholla Nur Hidayah, ya, Bapak Hamdani, ya, Haji Hamdani, ya, juga para asatiz, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Nanang Nahendra, Ustaz Taswadi, ya, para jamaah yang dimuliakan Allah. Wa qala musannif rahimahullah, kitabu wasiyatul Mustafa lil Imam Mustafa sallallahu alaihi wasallam lil imami Aliyin karamallahu wajhahu. Kitabun wasiat ini sebuah kitab wasiat al-Mustafa, itu Nabi Muhammad, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil Imam Ali, kepada Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kitab ini disusun musannifnya. Kalau musannif itu menyusun, muallif itu peletak dasar. Jadi kalau Imam Syafi'i muallif. Selain dari imam asluhunya 10, cuma yang masuk daftar itu yang dikenal oleh dunia 4. Makanya di dalam tauhid, fawajibun taklitu habri minhumu hazahakal qaumu bilab yubhamu. Jelas yang 4. Siapa? Wal Hanafiyu wal Malikiyu, kemudian wal Hanbaliyu, baru wasyafi'i. Jadi Imam Syafi'i paling bontot, jadi jangan disebut Syafi'i duluan. Imam Hanafi, Imam Hanafi, Imam Maliki berbeda di dalam menerangkan mazhabnya. Imam Hanafi bilang iza sohal hadisu fahuwa mazhabi. Sedangkan Imam Malik, apabila perkataanku berbeda dengan makam ini, maksudnya Rasulullah, karena dia di Madinah, fatruk qauli, tinggalkan qauluku. Kalau Imam Ibnu Hambal sama dengan gurunya, sedangkan Imam Syafi'i sama dengan Imam Hanafi, iza sohal hadisu fahuwa mazhabi, ya. Nah, kitab ini disusun wasiat Rasulullah. Jadi Rasulullah panggil Ali, kemudian dia bersunyi-sunyi dengan Ali, berwasiat tanpa ada orang lain. Kata Rasulullah, Ali, aku denganmu bagaikan Musa dengan Harun, bagaikan Nabi Musa dengan Nabi Harun. Makanya langsung, inni usika, sesungguhnya aku mewasiatkan kepada engkau Ali, yauma, pada hari ini, biwasiatin, dengan suatu wasiat. In anta, in jika anta, engkau Ali, hafiztaha, engkau pelihara, engkau jaga ini wasiatku, kata Rasulullah, hamidan, hidupmu akan terpuji. Jadi kalau wasiat ini engkau pelihara, engkau pegang, hidupmu akan mulia. Di sini nggak ada artinya kurang,
wajar aja orang ngetik. Wa mitta syahidan, bukan hanya itu, tapi matimu pun tergolong mati syahid. Kata orang Arab kan begini, ith kariman au mut syahidan. Kalau mau hidup, hidup yang mulia. Kalau mau mati, matinya syahid. Disinilah Imam Nawawi menekankan di dalam kitab Al-Wafi, syarah dari kitab yang kemarin kita baca, Arba'in Nawawi. Disinilah penggunaan innamal a'malu binniyati. Inilah dasarnya. Ya, kalau ngartiinnya yang tepat bukan sesungguhnya. Inna harfut taukid. Inna sesungguhnya ma barang, di mana inna ada ma artinya itu ada tuh hasyrin, artinya hanya saja. Hanya saja setiap amal itu dengan niat. Ya. Kenapa dengan niat amal sampai pakai ada tuh hasrin? Karena manusia di dalam melakukan sesuatu bisa jadi perbuatannya berasar ibadah, bisa jadi perbuatannya hanya sia-sia. Paham? Kok ditanya pakai niat gampang jawabnya. Kenapa wudhu pakai niat, mandi kagak? Jawabnya gampang. Namanya wudhu pekerjaan ibadah, mandi enggak. Ya. Jadi pakai nih, ya wudhu urjannya ibadah. Bahkan orang tidak punya wudhu, dia sholat tidak sah. Ya. Wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Nanti Allah bangkitkan kamu di hari kiamat itu orang yang paham dengan agama dan orang yang alim. Ya. Dalam kitab yang lain As-Syekh Az-Zurnuzi menyatakan, Az-Zurnuzi menyatakan itu dalam kitab At-Ta'limut Ta'lim, di mana ada orang yang masuk ke khalqah ilmu kayak gini nih, nuntut ilmu saja, men kagak paham-paham, asal ditanya pulang dari mana, nuntut ilmu sama siapa, sama kiai, emang apa yang tadi diajarin, gua kagak kan tahu. Kata temennya, emang apa dia? Tidur. Tapi besok datang lagi kagak pernah mangkir. Demen guru ngomongin ini alif lempeng. Iya. Besok dia udah tahu, dikatain masih seneng. Masih seneng. Alif, iya seneng. Alif, iya seneng. Disebut berkali-kali masih senang. Nanti kata Syekh Az-Zurnuzi, ketika dibangkitkan dia yaumil kiamah, dia digolongkan kepada orang-orang yang alim. Enak nggak Pak? Enak ya? Ya udah, jangan pikirin kita dapat apa kagak, yang penting mah duduk aja di pengajian. Enak duduk, ada AC-nya kan gitu ya kan, kipas angin mau ongkoh, kita di dalam sini dianggap sama orang, ya Allah orang baik. Nggak ada di sini orang jahat, nggak ada. Orang maksiat juga nggak ada di sini, ya kan. Berkumpul dengan orang baik enak, pulang bawa berkat. Enak nggak? Enak. Pahala dapat, berkat dapat, mulia dapat. Jadi kalau lagi ngumpul begini nih, masya Allah, bapak ngelewatin jalan mau kemari, mau ngaji, itu malaikat merendahkan sayapnya sampai bapak injak-injak tuh sayapnya dia.
Ya, ya. Dalam kitab ta'lim mau berangkat ikan di laut doain, yang kita lewat ngedoain. Tapi kalau kita mencong nyumpain. Ya, kalau mencong ya dari mau kemari larinya ke sono kan ya beres. Ya, niat ditempatin aja. Ya masalah bapak mau tidur mau kagak mah, yang penting mah niatnya mau ngaji. Lain bapak datangnya niatnya mau tidur gitu. Ntar di sono dah karena kagak enak ya, mau orang tua nggak enak sama sini, ntar di sono aja tidur. Napan puntung neraka itu mah ya. Yang penting nama niatnya. Tapi juga jangan sering-sering tidur mulu ya, kebangetan banget dia tidur sampai orang apalin no gitu. Iya. Jadi kata Rasulullah, Sayyidina Ali berpesan, satu hari aku wasiatkan engkau, kalau engkau pelihara nih wasiat, hidupmu terpuji, matimu syahid, dan engkau nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah orang yang paham agama. Dan dia Allah mengatakan kepada engkau termasuk orang yang alim. Ya Ali, wahai Ali, man akala, barang siapa akala makan al halala, makan barang yang halal, makan yang halal, sopan dinuhu, jernih agamanya. Nggak usah nunjuk orang, kita aja dah sendiri. Ini kan demen banget nunjuk orang. Lu tuh jangan, ilmu tuh buat kita ada namanya nahi munkar ya. Nahi munkar, ada keji, ada munkar juga. Yang keji itu orang bermaksiat hanya dia yang tahu sama Allah, atau dua orang bermaksiat. Mana yang dua orang bermaksiat? Berzina, dia berzina hanya dia dengan teman berzinanya ma Allah, itu keji ya. Hebat itu kalau keji. Apa konsekuensinya orang lakukan satu maksiat dan ketutup keji? Matinya bisa jadi bukan di atas agama Islam. Hati-hati ya. Kalau munkar mah minum di tengah jalanan banyak orang tegor gitu, ntar ada FBI juga habis kan begitu jalanan ya. Kata Rasulullah, siapa orang makan yang halal, sopan dinuhu, jernih agamanya, waraqqa qalbuhu, hatinya lembut, walam yakun lidakwati hijabun, dia punya doa enggak dihijab. Jadi kalau pengen doa kita enggak dihijab, pengen langsung nembus ares, makannya yang halal. Ya percuma Pak kalau kita sembahyangnya rajin, kopiahnya cakep banget Pak, gomisnya sampai nyengser. Wah, dia pakai sorban sampai 2 meter, yang dilibet lain, yang diselendangin lain, yang disampirin lain. Makannya barang haram, subha enggak diterima. Jangan coba-coba makan haram. Suap, tahu sesuap? Kita sepiring berapa suap tuh makan? Sepiring berapa suap? Lebih ya, nggak mungkin dah satu suap segede-gede tangannya juga. Iya, kalau kayak orang Arab begini nggak mungkin sepiring itu segitu, pasti 2-3 sesuap saja bapak makan masuk ke dalam yang haram, 40 hari sholat bapak tidak diterima. Jangan main-main. Ngeri juga ya Pak. 40 hari pas 25 hari, iya kan, masih ada 15 hari meninggal. Masya Allah ya. Jangan makan. Yang parah lagi ngapain? Hati-hati ya, makan
riba. Ya Allah ya Rabb. Nanti besok masuk bulan puasa nih ya, masuk bulan puasa. Kita bulan puasa, orang mukmin masuk ke di dalam kubur itu punya dosa azab diprein. Pre bulan puasa ada preknya. Ada nggak pre? Ada. Orang mukmin yang makan barang riba tetap diazab. Yes. Saya sering ngomong, orang makan barang riba, satu kali makan barang riba masuk ke dalam perutnya, maka dosanya lebih dari 36 kali berzina. Enteng berzina ya? 40 tahun. 40 tahun. Iya, makan barang riba sekali lebih dari 36 kali berzina. Lo hitung aja dan diri. Maksudnya yang 40 tahun hamba gak? Kalau orang berzina itu dosanya sampai 40. Paham gak yang bagaimana? Gak paham. Belum tentu tuh dia berzina berdua, barangkali baru digesek-gesek. Yang dimaksud dapat had 40 tahun bagi jinah muhsan, antara orang yang sudah punya istri atau suami itu dirajam. Kalau dia masih remaja didera, asingkan setahun. Itu yang bagaimana yang dapat had itu, bagaimana yang 40 tahun. Kalau dia berzina, jumparingnya udah nggak kelihatan. Paham jumparing? Kan ada topi baja tuh, topi baja masuk, hilang, tenggelam, topi bajanya nggak kelihatan. Itulah yang umurnya 40 tahun. Tapi kalau baru begini-begini aja sih, namanya esek-esek. Belum hukumnya 40 tahun belum ya. Tapi dosa mah dosa, apa hukum 40 tahun enggak ada ya. Gitu ya. Iya. Belum, pokoknya kalau udah tenggelam, makanya besok kita tanya mana kita. Sama bapak contoh nyerain istri, rupanya udah setahun pengen balik lagi sama istri. Udah dicerain talak 3, pengen balik lagi. Kan istri mah harus nikahin sama orang. Setelah nikahin orang, istri dicerai sama orang, baru kita bisa namanya talaknya bain. Jelas harus dikawin dulu sama orang istri kita, baru talak 3. Setelah dicerain sama tuh laki, baru kita bisa kawinin lagi. Cuman ditanya begitu dia nikah, ente nikah sama dia, iya, apa syaratnya harus diwate. Udah kalau ngomong begini aja deh ya, gitu. Ya gimana emang kita lagi diwate. Diwate itu mana? Tanya sama dia. Udah diwate, udah tanya masuk nggak jumparingnya. Kalau kagak nggak bisa, harus tenggelam dulu. Oh tenggelam ya sah dah kalau begitu. Paham ya? Itu hukum sampai gitu pak. Jangan main langsung aja. Orang baru berdua, baru pakai tanah kolor, gina, masya Allah. Hati-hati pak. Bapak menuduh orang berzina yang sebenarnya bukan berzina, dosanya ke bapak. Bapak ada tetangga berzina, kalau kita tahu dia berzina, dia tahu berzina, kasih tahu, jangan diumumin. Ini mah diomongin temennya ya. Siapa? Ada lagi satu siapa? Sekampung dengar. Yang pertama siapa tuh? Terus apabila nyebar maka dosanya dia sama berzina. Maka jangan. Nama Rasulullah ketika ada orang berzina apa? Sunnah ditutupin. Udah kawinin aja. Kita maka agak nyari biar orang pada tahu hukumnya sama, dosanya enak aja. Terus begitu. Ya. Kenapa Rasulullah tuh nanyanya enggak kayak kita. Ada orang tua 70 tahun celaka datang sama Rasul celaka ngapa? Saya udah berzina, kata Rasulullah. Lu baru endus kali, kagak bener, ente baru sikap kali, kagak ya Rasul, ente baru cium kali, kagak ya Rasul.
Rasul diem, udah diem. Sayyidina Umar, apa? Ambil tuh kayu. Sayyidina Umar kan emang jujur banget jadi orang, ambil kayu basah diambil. Nah orang udah 70 tahun. Kata Rasul, bukan yang itu. Yang itu diambil lagi kayu yang basah. Bukan, nih yang ini yang kering. Pukul sama Rasul. Dak. Ya namanya kayak kering kan patah. Udah, taubat. Tuh lihat Pak. Kalau gitu emang demen banget. Iya. Sampai lagi ada orang ternama berzinah. Kita ngadilin. Di mana? Di kantor RW. Wah, repot urusannya. Jangan, Pak. Ya. Jangan. Karena orang kadang-kadang punya aib, ya. Disinilah dibilang sunnatullah. Mana sunnatullah itu? Kitmanu syirri. Paling sulit, Pak. Kata Imam Ali, kalau orang nggak punya 3 sunnah, maka hidupnya nggak berarti. Yang pertama, dia harus punya sunnatullah. Apa? Kitmanu syirri. Bapak sembunyikan rahasia, tutup rahasia. Rahasia siapa? Rahasia saudara kita, rahasia bini kita, rahasia keluarga kita. Rahasia siapa lagi? Tetangga. Rahasia siapa lagi? Umat muslim yang mereka sudah baca syahadat. Jangan dibuka aibnya, ya, tutup gitu. Kalau kita mau ngasih nasihat boleh Bapak, jadi kalau ada orang salah kasih nasihat boleh, jangan diomongin. Makanya kan Sunan Kalijaga udah ngajarin kita, dia bukannya lagi film tapi wayang jadi ditonton, pulang pan jadi tuntunan. Coba ada tontonan kita lihat film Rambo, ya, nggak ada tuntunan kan, nonton doang, akhirnya pulang udah kayak jagoan, ya kan gitu kan. Sering ajak jangan diejek, rangkul jangan dipukul. Emang susah Pak ya, susah deh tanya. Ya aliyun man akala subhati atau subuhat, ada yang baca subuhat, subhati. Ya aliyun, hai Ali, man akala, siapa makan subhat, barang yang subhat, istabahu alaihi dinu, samar agamanya. Ada enggak kita punya orang samar-samar agama? Ya kita paham dah, itu agamanya samar, udah nggak menunjukkan dia beragama yang benar-benar dia yakin dengan agamanya, samar. Wa adlama qalbuhu, gelap hatinya. Subhat haram kagak, halal kagak, tengah-tengah dah, tengah-tengah, Wa man akalal harama mata qalbuhu, siapa makan barang yang haram mati hatinya. Wa khafa dinuhu, ringan agamanya. Wa du'ba yakinuhu, lemah keyakinannya. Wa hajaballahu da'watahu, Allah hijab dia punya doa. Makan yang haram. Makanya kata Imam Nawawi dalam Irsyad, berapa banyak bukan gak diterima, ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah kamu aku terima. Kok kayaknya nggak terima, dipending. Tahu nggak, kita nih kan minta bantuan, diterima nggak? Diterima sini, tapi kenapa dipending? Kata Imam Nawawi, orang banyak lupa dengan dosanya. Allah pending itu dia, orang banyak lupa dengan dosanya. Kan bagus Pak. Ya kita lupa sama dosa kita. Doa, udah begitu doa, udah 40 hari sembahyang tahajud, ngomong sama temennya, udah 40 hari udah bener banget, Masya Allah, bisa sembahyang, baca sholawat lagi 100, istighfar 100, baca waqiah, baca tabarok,
baca Ar-Rahman, pokoknya gue baca semuanya. Ini ngapa agak muncul-muncul nih? Yang disalahin, yang disini apa? Amalan yang disalahin. Dia nggak ngeliat dirinya. Iya. Ada orang yang ngerti, ngapa emangnya lu tukang bohong? Lah iya. Ya. Kita lupa kadang-kadang kayak gitu kan. Lupa, emang sering banyak lupanya. Ya. Kita lupa dengan dosa kita. Perasaan kita bener aja. Ya. Kalau udah pakai kopiah putih udah bener aja gitu. Pokoknya udah hebat dah ya enggak? Udah pakai kopiah putih udah top. Sorban nggak tinggal-tinggal, ya enggak? Mana aja pakai sorban. Man berak doang dilepas sama dia. Wa qallat ibadatuhu, sedikit ibadahnya. Apa? Kualitasnya bukan kuantitasnya. Kalau kuantitas, oh dia rajin, tapi kualitasnya sedikit. Mana yang kuantitasnya banyak, kualitasnya sedikit? Barseso. Banyak pak orang secara kuantitas, masya Allah ibadahnya. Wow, datang ke masjid, pokoknya kalau beduk di masjid. Tapi kualitasnya tidak. Doa juga pak punya kualitas. Makanya Imam Bahlul Haddad, ada orang kaya, ulama banyak nih, kiai banyak, yang disuruh datang Habib Bahlul Haddad ke rumahnya. Ini orang kaya datang, nggak ngapa-ngapain, duduk doang. Itu namanya Bahlul Haddad, suruh duduk, dikasih makanan, pulang diberkatin, dikasih duit. Pokoknya duduk di rumah saya setiap hari, duduk biar 5 menit duduk. Ditanya kenapa, kan ulama mah banyak, kualitasnya beda. Makanya kata Imam Ghazali, ada doa yang sampai langit ketiga, ada doa sampai di situ, ada doa cuman basahin bibir, ada doa yang mengguncang aras. Jadi banyak-banyak termasuk kita. Makanya kita kudu tahu diri juga. Ya kepengenan, kan manusia banyak pengennya ya. Banyak pengen, udah dikasih pengen lagi kan gitu. Punya mobil 1 pengen 2 gitu. Punya mobil 2 pengen 3. Kan gitu ya. Punya rumah 1 pengen punya rumah 2, rumah 2 kepengenan. Ya nggak apa-apa kepengenan mah. Yang penting bermanfaat gitu aja. Buat apa? Iya kan. Yang ditanyakan sisanya pak. Yang direbutin sisanya. Yang ditanya yang kita pakai. Kalau udah mati tuh yang direbutin sisanya. Sampai ngangkat-ngangkat golok tuh sisanya. Dia udah masuk dalam kubur, masih dapat juga kiriman, kagak enak ya. Kita udah masuk dalam kubur masih dapat kiriman. Ngapa? No, anak lu pada berantem, cucu pada berantem gitu. Ayo, ngeri juga ya. Iya. Kata dia, mendingan gua katanya miskin gitu. Iya, makanya di masuk surga treble. Ada orang kaya, orang miskin, terus kiai. Kata orang miskin, ana duluan yang masuk. Kenapa? Amal dihisapnya dikit, ente mah banyak. Kata orang kaya. Kata orang kaya, lah lu bisa hidup, bisa sembahyang, kan gua kasih duit. Gua dulu, kata dia. Ulama bingung, ente tahu dari mana tuh begitu? Kata ulama, dari ente. Nah ana dulu yang masuk. Ulama gitu. Nanti di surga bahas semuanya, udah masuk semuanya. Allah tanya, nikmat mana lagi? Ayo, nikmat mana lagi? Ditanya. Itu yang jawab ulama. Apa kata ulama? Ya Allah, redokan aku di dalam surga.
Sebab kalau belum ada redo, surga redo dimasukin kita di dalam. Udah di dalam biar Allah redo. Nah kalau nggak redo nggak bisa, ya kan? Ya kan? Iya. Rumah redo sama kita, istri kita kagak redo, tidur di pos kita. Kan gitu ya. Ya Aliun idza ghadiballahu ala hadin, ya Ali, kalau Allah murka, ghadab, Allah murka nih. Allah murka ala hadin atas sekarang, razaqahu malan haraman, Allah akan rezeki dia dari yang haram. Jadi kalau Allah murka sama kita, marah sama kita, kita dikasih harta yang haram. Fa idza staddat ghadabu, kalau benar-benar Allah marah banget sampai benci sama kita, wakkala bihi syaitanan, maka Allah akan mewakilkan seorang syaitan. Mengapain seorang itu? Yubariku lahu fihi, yang memberkahi baginya rezeki yang haram itu. Jadi hati-hati. Kan kita kalau ngelihat emang bintang aja di rumah orang. Emang rumput tetangga lebih enak dari kita kan. Kalau kita ngelihat orang kan bintang aja di atas dia. Wah enak banget dia. Naik mobilnya entar ganti-ganti Alphard, habis Alphard Pajero, habis Pajero Fortuner, enak banget. Ya kan gitu kita ngomong. Yang di dalam, ya Allah ini kredit berapa lagi, kan begitu kan? Iya, enak, nggak usah jauh-jauh, ya udah bagiannya semua, itu udah bagiannya. Kita kan dituntut bukan memperbanyak, syukur, cuman syukur. Ya, sebanyak apa punya bapak, sebanyak apa bapak diberikan, semudah apa bapak diberikan, cuman satu, syukur aja, azab hilang. Kalau syukur, azab hilang. Kenapa? Kata Imam Salim bin Sumer, hamad itu pujian. Alhamdulillah itu ngimbangin kepada pemberi nikmat. Contoh, kita lagi nggak punya duit, temen datang, kebetulan dari rezeki nih, gue bagi lu cepet. Alhamdulillah, tuh ngimbangin rezeki supaya bagus, ucapan alhamdulillah. Makanya alhamd bijamilil istirori wa syukru bijamilil ikhtiari. Udah nggak paham itu aja, udah cukup. Kalau mau paham lagi baca di kitab Syarah Syafinah. Jadi sebutan alhamdulillah itu baru ngimbangin kita dapat rezeki. Kenapa sih nyebut alhamdulillah? Imbang. Bahasanya biar tahu diri. Ada kan orang yang kita bagi, kau bagi, nerima mah nerima, dia makan mah dia makan, cuman diem aja, ngata terima kasih kagak, melotot aja. Kita kan bingung, oh rupanya keselak dimakan gitu ya. Ada tuh, dia nggak bisa ngimbangin nama itu. Kalau orang nggak bisa ngimbangin, dia nggak syukur. Jadi lafaz alhamdulillah itu ngimbangin rizki. Setelah itu dia bersyukur kepada orang yang ngasih, berterima kasih orang yang ngasih. Gitu. Nah kalau ada bagus lagi, dibagi 5, ada teman kasih dia 2, kita 3, tuh ngimbangin lagi syukurnya, cakep gitu. Wa yashabuhu wa yusghiluhu bidunya, setan jadi temennya, nyertain dia. Wa yasghiluhu bidunya, setan bikin dia sibuk aja sama dunia. Sibuk banget sama dunia. Diajak ngaji, ya Allah pas banget jadwal dari kantor susah banget itu ya. Rupanya ada pemecatan. Kena pecat dia. Ayo ngaji, masya Allah anak puyeng banget ini gitu. Boro-boro nggak punya duit,
Ya, kan orang kan banyak alasan aja, alasannya banyak, alasannya banyak. Makanya saya punya guru Kiai Syoroji, ngape ngaji rumah begini-begini, alasan yang memberi kekuatan antum, yang memberi kekuasaan antum Gusti Allah. Makanya kalimat bismillah bukan main-main. Bismillahirrahmanirrahim, pannya gitu. Sampai-sampai dikatakan annal basmalata kasiratul khasa'is, di dalam bismillah sangat banyak khasiatnya. Kenapa kita kurang berkhasiat? Karena bacanya sekedar kuping dengar. Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Udah kecepetan, apalagi lagi makan nasi kebuli, lupa baca bismillah. Ya. Kenapa? Bismillah itu mau berkah. Maka bacanya benar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itu kalau sudah benar, kita itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, satu pekerjaan yang tidak pakai bismillah, maka terputuslah keberkahannya. Wa yasqiluhu bidunya 'anid din. Nah, dia disibukkan dengan dunia, dijauhin dari agama. Wa yasakhilu lahu umuru dunyahu. Nah, kemana apa dia? Dia bilang, setan gampangin kita. Wa yaqulu, kata setan gini, udah tenang aja, dosa tuh kecil, Allah Ghafurur Rahim. Ini udah tenang aja, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Udah tenang aja gitu. Kita walaupun banyak dosa, jangan menganggap satu syariat yang diturunkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah kita entengkan. Ya, Pak, segeblek-geblek kita jangan suka ngentengin syariat. Maksudnya gini, dibuat bercanda gitu. Tapi kadang-kadang kita juga ngikutin ustadz sih ya, sama kiai bercanda juga. Segeblek-geblek kita jangan dah. Itu ya. Ada orang kan begitu. Dia bilang gini, ente nggak sholat, entar di kuburan gimana? Ada malaikat, buat tantangin malaikat. Ada yang begitu. Ada yang bercanda, tuh yang udah masuk aja nggak balik-balik. Hati-hati Pak. Ini Bapak harus baca, nanti kita mau dikaji, mesti dikaji. Ini ada Bapak di dalam kitab tersendiri, min abhasil murtad. Satu perbuatan keji yang Allah hukumin dia murtad, dia harus bersahadat ketika mengucap itu. Dia harus bersahadat. Bersahadat apa? Syara'an, sekedar ngucapin syahadu an la ilaha illallah syahadu anna muhammadar rasulullah, nggak perlu pakai keadaan, bukan munjin. Ya, Bapak kan lupa kadang-kadang orang Sunda sering banget anjing gitu ya. Ya, marah sama orang, anjing lo, ini udah murtad nih. Tuh keluar kata-kata kalau di jalan tek, belum masuk kuping dia, belum masuk kuping ini, kita udah murtad. Ayo bersyahadat syar'an. Apa lagi? Kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat Rasulullah, tulisan Allah, tulisan Rasulullah, ilmu syariat. Dia tahu Pak, main buang aja di tempat sampah, itu min abhasil murtad. Apalagi baca Quran. Ada nggak yang begitu? Banyak gak?
Lupa. Bukan lupa sih, nggak dikasih tahu kali. Ya. Yang kecil-kecil tuh. Satu lagi bangga banget tuh, nggak boleh tuh nih. Nih, motor, mobil, rupanya baru beli mobil baru. Avanza. Kenapa? Baru mobil baru. Datang ke tukang stiker tulisin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sering parkir di tempat maksiat, sering parkir di tempat najis, haram hukumnya. Ini gayanya tapi kagak ngerti. Gayanya mau tulisannya wow keren ya enggak? Wow, haza min fadli Robi. Naruhnya deket tong sampah, deket najis. Tak boleh, buang tulisannya. Ini kita kadang kagak, kan kita nggak tahu ya. Makanya nggak usah. Bapak mohon maaf, ya Allah, ini tembok ditulis khotin, itu hukumnya makruh. Ada yang sembahyang ngeliat nggak? Ada sembahyang Bismillahirrahmanirrahim, cakep banget itu soal. Sama pak, sembahyang kan paling depan teman imam depan, pakai batik Solo, boleh tulisan lagi, cakep tulisannya. Yang belakang ngeliatin, batik cakep banget, gue pengen punya begitu. Makruh sembahyangnya. Ya. Kan yang kecil-kecil kita mah kagak tahu kadang-kadang ya. Kadang-kadang gampangin, alah cuman begini gitu. Ya jangan juga. Ya kalau itu cukup benci aja. Makanya saya bilang, Bapak ngeliat dangdut, jangan pengen ngeliat dangdut. Jangan kita datang lah ada dangdut, kebetulan satu ngelihat, kita ingkari, ini nggak boleh, ini maksiat. Mengingkari nggak dihitung kita maksiat. Makanya jadi ustadz kudu pinter juga ntar. Wah, ustadz pernah diberhentiin ngajar di kebagusan. Begitu dia mau datang orang kawinan, dangdut, gua pulang, haram katanya. Saya dengar ada saya gitu, haram tapi masih mojok juga dikit, ngintip jadinya. Nah saya paling lihat udah gue depan aja, gue makan prasmanan gitu. Sampai mesen lagu lagi kita, mesen lagu. Ditanya emang kenapa? Yang penting kagak lagu, nggak kelewatan, nggak usah di panggung, di rumah juga kelewatan nggak boleh. Kita datang kagak bermaksiat untuk kita mau maksiat, tapi ada maksiat ini ingkarin, nggak dihitung maksiat. Ustadznya nggak belajar usul fikih kali. Iya, ya udah jangan dibahas kalau begitu demen-demen banget bang. Ya Ali ma safara ahadun talibal harama. Ali tidaklah bepergian jauh. Safaro itu pergian jauh. Syaro itu berjalan. Safaro pergian jauh. Seseorang taliban dalam menuntut haraman, harta yang haram. Masyian, sambil berjalan kaki dia. Illa kana syaitanu qarinahu, melainkan adalah si setan jadi temannya. Jadi bapak sudah mau ke haram, jalannya aja udah temenin sama setan gitu. Makanya kalau di pondok saya dulu Cirebon itu, saya bingung, kiai bilang pokoknya di dalam kamar jangan berdua, dikit-dikit banget bertiga gitu, ganjil bertiga. Emang apa kalau berdua? Kalau berdua bener-bener dua-duanya, kagak dua-duanya. Bapak jalan berdua, yang satu bilang, kenapa? Ada di sono kebetulan ada pengajian, ada maulid, yuk datang aja duduk ntar dapat berkat. Kata temannya bilang gini, kagak dah, sono aja dah, gue udah janji sono. Itu yang ngikut. Kalau bertiga kan kagak, sono aja. Begini aja, lagian ke sono capek banget, menyakit mari tuh. Jadi bener. Makanya di pon kalau jalan bertiga pak,
Jadi disebut witir ya. Bertiga, jangan berdua, repot. Kalau berdua nggak repot, sama-sama dah. Gitu. Kalau udah berdua, udah oke. Gimana? Gini aja dah. Kalau bertiga, ntar dulu, gitu kan nanti tiga. Repot. Ya Pak. Iya, itu ganjil. Besok kalau jalan bertiga, jadi kagak mencong. Kalau bertiga ntar dia ngadu nih, begitu. Yang tiga. Wala raqiban illa kana radifahu. Tiadalah dia berkendara, dia nggak berkendara, melainkan itu apa? Radifahu adalah setan yang jadi pemboncengnya. Kalau dia nyari yang haram, jalannya sama setan udah diikutin. Dia pakai motor, yang bonceng setan, pakai mobil yang ikut setan. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Tidaklah mengumpulkan oleh seseorang harta yang haram melainkan setan yang makan. Bapak pernah kenal duit setan dimakan jin? Kan kita bilang begitu. Dari mana duit lu? Udah habis aja. Ya duit setan dimakan jin. Ada kan? Aneh. Hasil judi, lotre. Tapi mohon maaf ya, mau dari judi kayak ini kan, saya rasa ini Piala Dunia juga banyak yang judi ya. Iya, ada. Biar cuman rokok juga. Lu bingung apaan? Argentina, gue Prancis. Gimana nih? Kalau lu menang 2 bungkus Marlboro. Gitu. Kalau kagak, lu ngasih gue dulu. Pada saat itu dia telah berjudi. Pada saat itu setan nemenin dia. Ada nggak yang kemarin begitu? Nggak ngaku. Nggak ngaku. Jangan dibawa dalam rumah ya. Kalau duit gitu jangan bawa dalam rumah. Jangan di rumah, jangan kasih istri pegang, jangan kasih anak. Udah gegaras aja sendiri. Ngeri. Jangan. Karena dia titipan kita, istri kita titipan sama kita, anak kita titipan, maka jaga titipannya. Kalau mau makan, makan aja sendiri gitu. Bukan saya nggak ngasih judi, emang yang judi dia, duitnya duit dia, masa kita marahin gitu ya. Ya Aliyun la yaqbalullah ta'ala salata bila wudu'in. Ya Ali, Allah tidak menerima salat yang tanpa wudu. Wala sadaqata minal harami, sedekah dari barang yang haram. Ya Ali la yazalul mu'minu fi ziyadati fi dinihi. Ya Ali, terus menerus senantiasa seorang mukmin itu bertambah Pidinihi dalam agamanya malam yakul harama. Seorang mukmin akan bertambah, dia punya agama, dia jalan syariat bertambah, keyakinan bertambah selama dia nggak makan yang haram. Ya. Lihat-lihat dulu. Ini ngapalin kok bebel banget ya. Ada nggak yang begitu kita? Ngapalin bebel banget. Apa syaratnya ngapal? Mau bisa? Mau biar bisa cepet ngapal? Mau cepet ngapal? Jangan makan yang haram. Satu. Yang kedua, jangan ngelihat kondek mulu. Ya kalau orang lewat mah lihat, emang dilihat, tapi nggak pakai nafsu. Gimana lagi supaya cepet hafal? Minum air hujan. Air hujan, tadangin, bacain Fatihah 70, Qul huwallahu 70, Qul a'udzu birabbil 70, Qul a'udzu birabbin nas 70, ayat kursi 70. Habis baca pingsan. 70. Banyak banget iya. Belum makan lagi, minum air kan mules pingsan jadinya.
Ya, air hujan. Ya, tuh. Tapi kalau buat anak, bapak silakan pakai. Ini saya diajarin muallim setelah hadami. Waktu ngaji, ambil piring yang kosong, pulpen, pulpennya yang udah habis, ininya udah habis, nggak ada tintanya. Tulis Alam Nasroh, Alam Nasroh, terus ngeliatin Quran, emang apa? Terus, rupanya lupa, lah dari ulang lagi, emang kagak ada tulisannya, apa gitu? Nggak kelihatan gitu. Terus Alam Nasroh, selesai Alam Nasroh, ambil air hujan yang langsung, banjurin, tuh dikocok gitu ya, masukin lagi ke tempat gelas tadi, set. Habis dimasukin, bacain Alam Nasroh 40 kali, kasih minum anak, insya Allah yang bebel hilang bebelnya. Udah pakai, itu aja dah. Ya gitu juga boleh dapat ijazah. Ya kalau anak kita ada bebel, ada yang minta, gitu ya. Ya. Terus yang susah ngomong, anakku susah banget ngomongnya, ambil air hujan 7 gelas. Jangan gelas gede begini, habis tuh anak. Kecil deh, nah, taruh 7, 2, 7, ditaruh di meja, tapi jangan dirubah-rubah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah malam gitu aja, sholawat nggak banyak, bacanya 1000. Ya salah lagi, disuruh baca 1000 dia. Sholawat aja, terserah sholawat apa aja, terserah sholawat, mau sholawat Muhammad boleh 1000. Nah besok pagi-pagi tuh anak minumin, belum ada apa-apa, mau sesendok mau minumin, 1 hilang, tinggal 6. Jangan dirubah, buka lagi tutupnya, baca lagi semalam 1000. Nah 7 malam 7000. Insya Allah anak yang susah ngomong mudah. Ya, jalanin dulu, jangan kalau nggak jalanin, oh masa lu jalanin belum, udah masa aja itu ya. Jalanin dulu, cobain. Allah tuh banyak ya ceritanya, pakai aja. Waman faraqal ulama, siapa yang lari dari ulama, siapa yang mufarik itu berpisah, siapa yang berpisah dari ulama atau dengan ulama, mata qalbuhu, hatinya mati. Dia pisah sama ulama, mati dia punya hati gitu. Wa amiya an taatillah, dan dia buta dari apa? Dia buta dari min taatillah, min dari taatillah, taat kepada Allah. Jadi siapa jauh dari ulama, hatinya mati ya, hatinya dia mati, dia jauh. Sampai lagi ada sama guru pakai gedeg, ada di sini yang sama guru pakai gedeg, ada nggak mengaku. Hati-hati ya, yang masukin bapak ke dalam surga itu bukan orang tua, tapi yang memberikan syafaat gurunya. Wa man qara al-Qur'ana, dan siapa orang yang baca Quran, lam yuhilla halal, dia baca Quran tapi dia tidak halalkan sesuatu yang halal. Dia tahu ini halal, dia enggak halalin. Walam yuharrim haramahu, dia tidak mengharamkan sesuatu yang haram. Ini haram kata Quran, dia kata kagak, dia enggak haramin. Kana minal ladina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim, kana adalah minal ladhi, di antara orang-orang, nabadhu, di antara golong gitu, orang-orang yang melemparkan kitaballahi, kitabnya Allah, wara'a zuhurihim, di belakang mereka. Zuhur ini hazzabatni wa hadad dhuhri, zuhur di belakang mereka. Hati-hati kalau ada orang tidak menghalalkan yang halal dan tidak mengharamkan yang haram, atau dia menghalalkan yang haram, Masya Allah, dia sudah membelakangi Al-Quran ya, berarti rukun imannya kagak beres
Ya, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kitab. Hati-hati kita nyari. Faslun fil wudu'i was salat, ini satu pasal yang menerangkan wudu dengan salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, ya Aliun istaqsi isbaghul wudu'i, ya Ali. Istaqsi ini mananya ratain, meratakan. Isbaghul wudu, nyempurnain dengan wudu. Fa inna usatul iman, karena dia adalah sebagian atau penutup iman. Jadi wudu itu ada sebagian dari iman. Makanya orang wudu itu dia punya tentara. Tentaranya siapa ya? Malaikat. Gitu ya, malaikat. Fa idza tawadda'ta fala tusyrib fil ma', apabila kamu itu berwudu jangan boros sama air, jangan israf. Walaupun itu engkau di dalam kitab Kifayatul Akhyar, walaupun engkau berwudu itu ininya sungai, kagak boleh berlebihan. Ya. Membasuh biasa 3 kali, nggak yakin 5 kali, makruh. Buang-buang air wudhu bisa jadi haram. Ini kita mau habis wudhu, nampar sana nampar sini ya. Orang kita yang wudhu, orang yang basah. Ada nggak? Ada yang gitu ya? Digituin lagi. Bapak namparkan air kemari, itu makruh hukumnya. Bukan ditamparkan. Paham? Udah begitu, gosok lagi begini. Udah wudu begitu, gosok. Kita ngedeket dia, gitu kan ya. Bukan ditamparkan, ambil air, taruh di sini, tuh, puter, tuh. Ya, kalau muternya kemari, kemidi namanya. Ya salah muter, kemidi, muternya. Ya, wudu aja masih keder kita sampai sekarang. Ya. Basuh tangan beda dalam wudu, beda dalam tayamum. Faiza faragta minat tuhri, apabila kamu telah selesai dari bersuci, faqra, bacalah oleh kamu inna anzalnahu fi lailatul qadri, itu surat inna anzalnahu. Mim ba'di ghusli qadamaini, setelah engkau membasuh 2 kakimu. Selesai wudu, setelah membasuh 2 kaki, kita baca. Dalam Qatrul Ghais, Imam Nawawi nerangin begini. Walaupun dalam kitab takrib ada, di kitab takrib itu pernah dibahas masalah kita ada yang pakai leher kan, mengusap leher. Memang ada di dalam kitab Fathul Qorib, ya ada, tapi disanggah dalam atau dikuatkan itu menjadi bid'ah manakala ngusapnya masih saat wudu. Kan biasanya kan muka, tangan, kainar ya. Kalau pada saat wudu maka dia menjadi bid'ah. Kata Jainuddin Balebari. Di dalam kitab Fathul Mu'in boleh menggosok ini setelah selesai mengusap daripada kaki 2. Udah habis selesai boleh ambil. Kenapa? Karena dalam Kifayatul Akhyar dijelaskan setiap kita berwudu boleh kita berniat mengademkan diri kita. Oh, niatnya biar adem, biar bersih selain wudu, maka boleh. Dikuatkan itu oleh Salim bin Sumair Al-Khudrami dalam kitab Syarah Syafina Kasifah. Jadi boleh mengusapnya sesudah kakinya dibasuh. Setelah dia mengusap, kata Salim bin Sumair, maka ambil gayung, rapatkan 2 kaki, siram dari belakang.
Enggak mau begitu juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ngomong gitu. Udah mau malam, kita habisin aja. Kelamaan. Bacanya berapa? Asyra marratin, 10 kali. Jadi kalau bacanya ini, kalau di dalam Qutrul Qais itu baca gini. Nih, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin dalam azkar. Sayyidina Umar baca beda. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Boleh kita nggak pakai min jalni min ibadikas sholihin dalam kitab al-azkar? Boleh kita Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin sampai situ. Tapi dalam Qutrul Qais Imam Nawawi jelasin, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu. Imam Nawawi dalam kitab Qutrul Qais itu menjelaskan 3 kali, sementara Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali 10 kali. Kalau kata Imam Nawawi, ente baca 3 kali, nanti ente dibangkitkan di yaumil qiyamah bersama siddiqin, syuhada, wasalihin. Sementara Rasulullah di sini berwasiat kepada Ali, siapa yang baca setelah doa wudu inna anzalna 10 kali, maka dikatakan di sini yubarrijullahu hammaka, Allah akan melapangkan duka citamu. Artinya kesusahan kita, aduh duka cita aja, Allah lapangkan tuh kalau baca 10 kali. Tapi Imam Nawawi boleh baca 1 kali, boleh baca 2 kali, boleh baca 3 kali dalam kitab Qutrul Qaisnya. Tapi di dalam ini bisa dibaca, dibilang 10 kali. Terus cara pembacaannya boleh sebelum Allahumma ij'alni minat tawabina, selesai Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fil lailatul qadri wa ma adraka ma, terus selesai Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, boleh Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ya. Tapi kalau Rasulullah ngajarin Ali lagi sunnah, ketika Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, jangan diusap dulu. Lihat, sebut Allah subhanallah, apa sebut, baru kita langsung aja begitu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang mau kerjain silakan, yang nggak mau kerjain urusan dia, begitu aja. Jadi kan yang mau kerjain urusan dia, kan urusan kita. Ya, mudah-mudahan kita keluar dari sini, Allah ampuni dosa-dosa kita, maafkan kesalahan kita, tutup aib-aib kita, hanya ampuni dosa. Kemudian segala, Allah akan melapangkan segala usaha kita, jauhkan malapetaka mara bahaya yang kita tidak inginkan. Senantiasa Allah lindungi, Allah jaga kita, orang-orang yang kita cintai. Kalaupun orang-orang tua kita telah meninggal, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kalau yang belum ada, mudah-mudahan Allah cabut dari husnul khatimah. Dan Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fu'anna ya karim fu'anna ya rahim bi rahmatika arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassu biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiba min ghairi ta'abin wala masaqatin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.